Setelah keluar dari penjara, pria itu mulai tinggal diam-diam di rumah sebuah keluarga kaya. Ia memanfaatkan sudut-sudut rumah yang tidak terlihat. Si pria kaya selalu merasa ada orang asing di rumahnya. Setiap kali ia menoleh, pria itu langsung berpindah posisi. Ia diam-diam mengambil makanan untuk dirinya sendiri dan memakannya. Kadang, ia bahkan sempat mencuri pandang dan bertatapan malu-malu dengan perempuan di rumah itu. Namun tak ada yang tahu bahwa kemampuannya hidup bersembunyi ini ia pelajari saat di penjara. Namanya Taesuk. Ia berpendidikan dan pernah kuliah, tetapi tidak pernah punya pekerjaan tetap. Setiap hari, ia membobol rumah orang yang berbeda. Ia memakai sikat gigi mereka. Ia mandi di kamar mandi mereka. Anehnya, bertahun-tahun ia tidak pernah tertangkap. Alasannya adalah teknik jongkok khususnya. Ia bersepeda keliling kota dan menempelkan selembaran di pintu rumah-rumah. Jika selembaran itu tetap tidak tersentuh selama 3 hari, artinya rumah itu kosong. Setelah itu, ia masuk dengan alat membuka kunci. Ia mendengarkan pesan suara telepon rumah yang memberitahu kemana pemilik rumah pergi dan kapan mereka akan kembali. Setelah semuanya pasti, ia tinggal di rumah itu beberapa hari. Namun ia bukan sekedar numpang hidup gratis. Ia membersihkan rumah, ia mencuci baju kotor, dan sebelum pergi ia bahkan berfoto bersama pemilik rumah. Hidup menempel seperti ini memberinya rasa pencapaian yang aneh. Suatu hari, seperti biasa, Taesuk masuk ke rumah baru. Tetapi ia tidak tahu bahwa pemilik rumah sebenarnya sedang ada di dalam rumah dan sudah melihatnya. Anehnya, perempuan itu tetap diam. Ia hanya terus memperhatikan si Taesuk, bagaimana ia masak di dapur, makan, lalu mencuci baju kotornya. Perempuan itu merasa pria ini tidak jahat. Bahkan ketika Taesuk melihat timbangan yang rusak di kamar mandi, ia langsung memperbaikinya. Setelah beberapa waktu, Taesuk berbaring untuk beristirahat. Saat itu, perempuan itu perlahan membuka pintu. Suara mendadak itu membuat Taesuk kaget. Mata mereka baru saja bertemu ketika tiba-tiba bel rumah berbunyi keras. Di detik berikutnya, terdengar makian marah si pria kaya. Taesuk panik dan langsung mencoba kabur. Tapi perempuan itu mulai berteriak histeris. Ia jatuh ke lantai. Wajahnya penuh memar. Taesuk sadar suaminya adalah pria yang kasar. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Ia naik sepeda dan pergi. Namun saat pergi, tatapan putus asa perempuan itu terus terbayang di kepalanya. Tanpa pikir panjang, ia kembali. Ketika sampai, ia melihat si pria kaya masih menyeret perempuan itu. Ia memarahinya karena tidak menjawab telepon tepat waktu dan memukulinya dengan brutal. Taesuk tidak sanggup melihatnya. Ia membuat keributan di luar untuk memancing si pria kaya keluar. Lalu ia mengambil stick golf dan memukulnya. Ketika pria itu jatuh ke tanah, Taesuk berhenti di situ. Ia menyalakan mesin sepedanya keras-keras, persis seperti rencananya. Perempuan itu terhuyung-huyung keluar. Ia sampai ke pintu dan duduk di sepeda. Sejak saat itu, kehidupan menumpang diam-diam Son dan Taesuk bersama pun dimulai. Kini mereka berdua menempel selebaran di rumah-rumah bersama-sama. Suatu hari, mereka sampai di rumah baru. Dari foto, jelas pemilik rumah itu seorang petinju. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka berfoto, lalu duduk berdampingan seperti pasangan sedang menonton TV. Kalau kalian punya skill seperti itu, kalian bakal ngapain?